kami mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan untuk share screen juga. Silakan. Terima kasih. Layar sudah bisa dilihat? Sebentar belum. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu semua, perkenalkan untuk kami lanjutkan tadi melaporkan hasil kerja dari kawan-kawan di Meteorologi Nahdlatul Ulama terkait dengan di sini adalah konsistensi kalender Hijriah periode demikian berdasarkan pada data Riyad Hilal yang telah dihimpun oleh kami. Ini juga sama-sama seperti ketika membicarakan saya Fajar tadi, ini adalah kerja tim juga, malah di sini timnya jauh lebih banyak, mencakup dari semua struktur dan fungsional yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun yang betul-betul aktif bisa dihitung di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Motivasinya apa? Motivasinya sama seperti ketika kami bicarakan saya baca tadi. Kita adalah yang pertama ingin mendokumentasikan, ingin mendokumentasikan kerja para ru'yah atau para pengamat, para observer Nahdlatul Ulama dalam segala jajaran dan fungsionalnya. Ini mohon maaf ada typo di sini. Kemudian yang kedua, kita juga ingin membentuk sebuah pangkalan data laporan dari keterlihatan hilal yang berasal dari para ru'yah. Baik laporan tersebut dianggap valid ataupun tidak. Jadi ini adalah garis bawah yang perlu kami ketahui. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin mengkaji implikasi laporan tersebut ke dalam siklus jumlah hari lunasi Hijriah. Karena kita tahu bahwa tahun Hijriah atau sistem penanggalan Hijriah sebagai sistem penanggalan yang berbasis kala candra, berbasis bulan, itu memiliki jumlah hari sendiri dalam setiap lunasinya, juga memiliki jumlah hari sendiri dalam setiap tahunnya. Dan kemudian kami juga ingin mengkaji bagaimana implikasi dari laporan tersebut ke dalam dinamika panjang hari setahun dalam 5 tahun berturut-turut. Seperti yang tadi ketika kita mengupas terkait masalah lunasi Hijriah, ini juga kalender Hijriah sebagai kalender kala candra itu memiliki panjang hari yang khas, tidak lebih dari angka minimal dan tidak kurang dari angka minimal dan tidak lebih dari angka maksimal. Jika lebih dari itu berarti menyalahi atau menabrak dari aturan yang ada. Latar belakangnya perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah, mohon maaf ini agak pelan, bahwa prinsip utama lunasi Hijriah diawali dalam kalender Nahdlatul Ulama adalah Dhuhurul Hilal atau terlihatnya hilal, dan kemudian atau istiqmal. Dalam Dhuhurul Hilal atau terlihatnya hilal, ketika hilal itu terlihat, ketika anak bulan itu terlihat, maka itu malam itu ditetapkan sebagai tanggal 1. Ketika anak bulan itu tidak terlihat, maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal 30 dari lunasi yang sedang berjalan. Kemudian prinsip jumlah harinya itu adalah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Prinsip jumlah hari dalam satu lunasi. Kemudian yang ketiga, prinsip jumlah hari dalam satu tahun itu adalah 354 hari sebagai tahun biasa atau tahun prasetyah, atau 355 hari sebagai tahun kabisat. Dan yang terakhir, prinsip penerimaan laporan keterlihatan hilal ini masih sangat sederhana. Kita mengacu pada apa yang sudah disepakati, yang sudah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan dari kalender yang ada di Indonesia. Jadi kita menggunakan prinsip asal tinggi bulan setempat minimal 2 derajat dalam parameter dari horizontal center, terus kemudian asal cuacanya mendukung, asal di sana ada kejelasan mode yang digunakan, apakah kasat mata, apakah kasat teleskop atau kasat kamera, dan kemudian ketika menggunakan beberapa mode tersebut, salah satunya ada yang disumpah, saksinya, persaksiannya, maka itu laporan bisa diterima. Semuanya seperti apa? Kami perlu sampaikan, selama 5 tahun berturut-turut, kita mencatat ada 60 lunasi Hijriah. 26 lunasi diantaranya memiliki laporan keterlihatan, sementara 34 lunasi tidak. Kemudian jumlah datanya, kita memperoleh ada 34 data laporan ketidakterlihatan, dan kemudian sebaliknya ada 81 data laporan keterlihatan. Dari 81 data tersebut, 55 adalah data yang sifatnya kasat mata, 8 data sifatnya kasat teleskop, dan 18 data sifatnya kasat kamera. Perlu kami sampaikan, di sini kasat mata itu seperti apa sih? Kasat mata itu seperti kalau kita mengamati dengan mata bugil atau dengan mata telanjang, tanpa bantuan instrumentasi apapun, kecuali alat pengarah kedudukan atau untuk mengetahui di mana posisi azimut dan altitude dari objek benda langit yang dituju. Kemudian kasat teleskop, ini adalah pengamat menggunakan teleskop. Teleskopnya selalu berupa teleskop refraktor, karena itu yang lebih
lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah dibawa kemana-mana, dan kemudian juga itu lebih memenuhi secara unsur syar'i. Jadi kita menggunakan teleskop refraktor, dan kemudian pengamat itu menatap objek dengan melihat melalui eyepiece atau lensa okulernya. Kemudian yang terakhir, data kasat kamera ini adalah ketika pengamat menggunakan teleskop, tapi kemudian dalam posisi okulernya atau eyepiece-nya diganti dengan sensor kamera yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem komputasi, sehingga pada kalinya pengamat tidak lagi melihat langsung ke objek yang ada di kaki langit, tapi melihatnya ke dalam layar dari kamera ataupun layar dari instrumen seperti laptop atau desktop. Dari hasil selama 5 tahun tersebut, ini kita memperoleh sebaran data dari 31 Oktober 2016 Masehi sampai dengan 10 Juli 2021 Masehi. Lokasi data itu tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Ini adalah lokasi dari tempat-tempat yang melaporkan keterlihatan hilal selama 5 tahun berturut-turut. Walaupun kalau dari sisi pengamat itu ada banyak sekali, tapi yang konsisten melaporkan dari keterlihatan hilal hanya terbatas pada lokasi-lokasi tersebut. Ini adalah titik-titik kuliah yang melaporkan laporan keterlihatan hilal selama periode 1438 sampai 1442 Hijriah. Ya, terus kemudian titik-titiknya ditandai dengan tanda bintang. Jadi paling barat ada di Loka di Aceh, paling timur ada di Makassar, terus kemudian paling selatan ini ada di seluruh Jawa Timur. Terutama dari Malang, terus kemudian dari Blitar dan lain-lain. Semuanya apa yang kemudian kita peroleh? Kita mendapatkan ada 81 data laporan seperti tadi telah kami sampaikan, dan kemudian di sini kami menabulasikannya berdasarkan dengan algoritma Genius sesuai dengan apa yang disarankan oleh Yalop tahun 1997 dan Odeh tahun 2006, bahwa itu ditabulasikan dengan prinsip apparent sunset, kemudian kondisinya topocentrik dan airless, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kita di sana menabulasikan ada selisih tinggi atau AD, ya, arc of descent gitu, kemudian ada selisih asimut atau diaset, kemudian ada elongasi atau arc of flight, kemudian ada juga parameter-parameter lain seperti misalnya fase bulan dan lebar sabit, yang itu lebar sabit ini dikomputasi juga dengan menggunakan algoritma Genius, dan kemudian juga magnitude. Ini adalah data berikutnya. Kalau tidak ada keterangan berarti dia itu dengan mata telanjang atau kasat mata, tapi kalau ada keterangan di situ, maka di situ ada menggunakan kamera ataupun menggunakan teleskop. Berarti kasat teleskop dan kasat kamera. Ini adalah temuan yang telah kami hasilkan. Terus kemudian di sini adalah contohnya ketika kita menggunakan menggunakan data kasat kamera. Yang paling kiri ini adalah data dari Suresan Ponorogo pada 17 Oktober 2020 kemarin. Ini untuk penentuan awal Rabiul Awal 1442 Hijriah, jadi ini tahun kemarin, tahun lalu. Kemudian yang sebelah kanan, ini citra hilal. Mohon maaf, ini agak kurang jelas karena tadi kami tidak meningkatkan kontras. Ini adalah citra hilal dari GPS Pelabuhan Ratu pada bulan Maret lalu untuk penentuan Rejab 1442 Hijriah. Kedua citra ini adalah citra yang boleh dikata satu-satunya pada saat itu untuk terkait dengan data kasat kamera yang ada di Indonesia. Tidak diperoleh dari jaringan pengamat yang lain. Jadi hanya ada atau disampaikan oleh jaringan pengamat dari LPPNU. Baik, temuannya seperti apa? Kami mendapatkan bahwa kalendernya itu konsisten. Panjang hari dalam lunasi tetap bernilai 29 hari minimalnya, dan kemudian tetap bernilai 30 hari maksimal. Kita tidak pernah menjumlahi panjang hari itu 28 hari misalnya, atau sampai 31 hari, itu tidak pernah dijumpai. Meskipun di mancanegara itu pernah terjadi. Jadi kalau kita mengkaji masalah kalender Hijriah itu pernah terjadi di satu negara tetangga, ya, kami tidak akan sebutkan namanya, bahwa di sana pernah mengalami situasi bahwa satu lunasi Hijriah atau satu bulan Hijriah di sana itu hanya berlangsung selama 28 hari. Dan itu menurut kami itu fatal, karena itu tidak melanggar langsung prinsip dasar dari kalender. Kemudian yang kedua, itu adalah panjang hari dalam setahun, ini juga tetap bernilai 354 hari, dan kemudian maksimalnya 355 hari. Jadi kalau panjang lunasinya itu 29 dan 30 hari, maka panjang hari setahunnya itu ya harus gitu. Kecuali kalau kemudian ada lunasi yang kebablasan sehingga nanti bisa 356 atau lebih. Tapi itu tidak kami jumpai. Meskipun sekali lagi bahwa kita menggunakan prinsip bahwa ini adalah kalender observasi didasarkan pada laporan keterlihatan hilal. Kemudian yang ketiga, kita menjumpai ada 3 tahun basitah.
tahun biasa dan kemudian 2 tahun kabisat. Dan ini pola yang menarik sekali. Kami lanjutkan ke temuan berikutnya. 1 menit lagi ya, Pak. Baik. Ini tidak lama lagi. Tahun Basita disampaikan di sini adalah berasal dari data tahun 1438, tahun 1439, dan tahun 1441. Ini adalah data faktual berdasarkan pada hasil observasi. Ketika kita bandingkan dengan data perhitungan tubular atau dalam khasanah ilmu falak itu disebut sebagai URFI, ini jumlah hari akumulatif selama 5 tahun itu sama. Hanya posisi atau kedudukan tahun kabisat dan basitanya berbeda pada tahun 1139 dan 1440. Ini menguatkan juga dugaan dari kami bahwa apapun pilihannya ketika kita ingin menjalankan kalender, itu asal kita konsisten, nanti kalender itu akan memulihkan dirinya sendiri sesuai dengan prinsip yang dipedomi. Nah, dari hal itu kami menyimpulkan kalendernya ini adalah bersifat konsisten, tidak melanggar dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dari kalender Hijriah sebagai sebuah kalender yang sifatnya kalender ibadah, dan kemudian panjang hari dalam satu lunasi itu tetap bernilai 29-30 hari, panjang hari dalam satu tahun tetap bernilai 354 dan 355 hari, kemudian panjang hari akumulatif, jumlah hari akumulatif dalam 5 tahun Hijriah itu tetap sama dengan jumlah akumulatif perhitungan tubular. Hanya berbeda dalam kedudukan tahun kabisat dan tahun basitah tertentu saja. Demikian, ini adalah tim yang bekerja di lapangan dan juga bekerja di belakang layar. Ini beberapa ada yang sudah almarhum ya, ada 3 yang sudah berpulang mendahului kami, jadi sekaligus kami mohon doanya semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dan perjuangan mereka. Demikian, terima kasih. Halo Mahfik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan langsung saja dari Pak Arya lagi, dari UPI. Pengamatan, saya bacakan ya. Pengamatan dengan mata telanjang teleskop dan perekaman memiliki nilai-nilai ambangnya sendiri. Bijakkah menggabungkan ketika modus berbeda dengan kriteria tunggal tanpa memilah ke dalam modus yang digunakan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arya, ini pertanyaan yang menarik dan sekaligus sulit sekali dijawab ya. Betul bahwa memang idealnya itu modus-modusnya itu dipisahkan sendiri-sendiri. Modusnya itu dipisahkan masing-masing. Tetapi itu memang belum kami lakukan. Ini adalah bahwa yang kita tampilkan adalah data apa adanya atau data as is gitu ya, kalau kita menyebutnya secara populer. Adalah data apa adanya, kemudian kita mencoba untuk dari data tersebut untuk menelaah ketika hal tersebut diimplementasikan ke dalam konsistensi atau durasi dari kalender itu bisa konsisten atau tidak. Betul bahwa setiap pengamatan dengan modus mata, dengan modus kasat mata, dengan modus kasat teleskop, dengan modus kasat kamera itu memiliki nilainya sendiri-sendiri. Dan sejauh ini kita juga sudah punya nilai tersebut, tetapi memang belum kami sampaikan di presentasi ini dan juga belum kami sampaikan di makalah yang sedang kami susun, karena itu nanti akan menjadi bahan kajian tersendiri. Idealita tersebut memang sedang dibentuk dan kemudian apakah bijak untuk menggabungkan ketiganya, ini menurut apa yang sudah berlaku di Indonesia pada saat ini kita memang menggabungkan semuanya, baik itu dengan menggunakan modus kasat mata, menggunakan modus kasat teleskop ataupun kasat kamera, itu digabungkan semuanya. Meskipun secara saintifik itu memang sebaiknya dibedakan antara ketiga modus tersebut dan nanti dipilih mana yang lebih realistis, lebih mendekati kepada penggunaan dari penerapan dari penggunaannya. Karena sekali lagi bahwa prinsip dari bahwa garis bawah yang kami tengahkan di sini adalah kalender ini kita mengawali dengan awal bulan dengan menggunakan ketambahan dari kanan bulan atau menggunakan ketambahan lambungan sabit bulan. Tetapi itu hanya satu bagian. Bagian lain yang lebih esensial adalah bahwa kalender itu harus memiliki jumlah hari dalam satu lunasi itu selalu di antara 29 atau 30. Kalau lebih dari itu, maka ini akan terlanggar. Dan juga jumlah hari dalam satu tahun itu hanya 354 dan 355. Jika kurang dari itu, ataupun jika lebih dari itu, maka itu akan terlanggar. Jadi, keterlihatan itu hanya satu aspek. Demikian Mbak Matra.